Baik guys, ini kita kembali lagi di channel inspirasi yang membahas berbagai macam finishing, dan kali ini kita kedatangan kursi sudut yang akan kita kerjakan dengan finishing melamin. Dan untuk tahap ini kita sudah sampai di pengamplasan. Nah, ini barangnya kita sebagian kita sudah amplas, dan kita menggunakan amplas di nomor grid 180 seperti ini. Kita bisa menggunakan amplas apa aja mereknya, yang penting di grid 180, karena di grid ini akan menghasilkan pengamplasan yang lebih halus. Dan seperti ini kira-kira. Dan kita juga menggunakan busa seperti ini untuk landasan amplasan agar pengamplasannya lebih mudah dan lebih rapi, dan untuk penekanannya juga lebih kuat. Baik, seperti ini kita masukkan amplasnya ke dalam busanya kita masukkan ke dalam amplas, dan kita buat untuk mengamplas agar lebih cepat dan lebih halus, karena dengan menggunakan busa ini pengamplasnya akan lebih mudah. Kita usahakan amplas sampai benar-benar rata ya guys, semua dari sisi ke sisi kita amplas sampai bersih. Seperti ini pengamplasannya. Kita masukkan busa tadi di dalam untuk mengamplas agar lebih mudah, dan kita amplas sampai benar-benar bersih. Karena apa? Di dalam pengamplasan ini nantinya akan menghasilkan urat kayu yang lebih bagus tentunya, tidak tertutup oleh dempul itu sendiri. Dan kita menggunakan dempul kayu dengan merek apa saja bisa, yang penting khusus untuk dempul kayu buat melamin. Dan kira-kira hasilnya akan seperti ini. Sudah diamplas, akan bersih. Serat kayunya ada nampak, dan yang belum akan bersih seperti ini. Nah, seperti ini. Dari yang belum, dari yang sudah bersih. Serat kayunya ada jelas, dari yang belum kita masih ada pelamirannya. Dan kita usahakan dalam mengamplas ini benar-benar bersih, karena nanti berpengaruh pada hasil akhirnya. Jika sudah kita melamin, akan tambah urat kayunya atau tidak. Makanya usahakan dalam mengamplas jangan sampai kurang bersih agar hasilnya maksimal. Begitu kira-kira. Dan ini sampel lagi yang sudah kita agak bersih. Nah, seperti ini sudah bersih, dan kita usahakan pengamplasannya itu bisa sebersih mungkin agar urat kayunya bisa kelihatan nanti jika sudah kita finishing. Makanya kita haruskan untuk pengamplasannya ini benar-benar bersih. Yuk kita amplas sampai selesai, dan kita percepat agar durasinya agak lebih pendek, karena mungkin video ini akan terlalu panjang, karena menyampaikannya ini tahap demi tahap, biar pemirsa atau yang baru belajar finishing ini bisa benar-benar paham. Dan seperti ini kira-kira yang kita amplas bersih semua, dari sisi ke sisi kita usahakan bersih gitu. Dan kira-kira hasilnya nanti akan seperti ini. Seluruh media yang kena dempul tadi kita amplas sampai benar-benar halus, benar-benar bersih, agar nanti jika udah masuk ke tahap selanjutnya benar-benar bagus. Dan ini guys hasilnya setelah dari pengamplasan tadi. Kita coba
untuk menyamakan warnanya agar warna yang kayu yang putih ini bisa jadi sama kuning atau sama seperti kayu tua, dan kita ratakan semua yang berwarna putih ini agar menjadi lebih bagus dan rapi dilihatnya. Untuk itu semua media kayu yang berwarna putih kita usahakan kita samakan dengan menggunakan warna kayu. Untuk menghasilkan warna seperti ini kita menggunakan warna-warna campuran ya guys, tidak hanya warna satu warna tapi warna yang kita campur sendiri. Dan bagaimana nanti cara menyampurnya di lain waktu akan kita sharing bersama. Dan ini proses masih berjalan untuk menyamakan kayu seperti ini. Nah, seperti ini. Kayu yang putih kita samakan agar warnanya bisa sama seperti warna kayu tua, dan nanti dilihatnya bisa rapi dan bisa bagus. Makanya kita usahakan dalam menyamakan warna kayu putih ini menggunakan piring kita dalam menyampur campuran warnanya untuk menyamakan dengan kayu yang di samping-sampingnya. Dan ini diperlukan ketelitian ya guys dalam menyampur, karena jika hanya satu warna mungkin tidak bisa, dan ini menggunakan warna campuran dari berbagai warna untuk menyamakan kayunya itu sendiri biar kelihatan rapi. Kita coba semuanya, kita samakan agar menjadi rapi semua yang kita samakan. Dan prosesnya masih berjalan seperti ini. Dan nanti bagaimana cara membuatnya, campuran untuk menambahkan ini nilai waktu dan kesempatan akan kita share. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri karena untuk membuat campuran ini juga diperlukan ketelitian. Dan ini guys semuanya sudah kita coba samakan semua koleksinya. Kita sudah samakan semua yang putus hilang. Dan setelah ini akan kita spray lagi dengan menggunakan sanding, dan kita memakai sanding ini ya, sanding botolan, dan ini memakai sanding melamin. Kita taruh di dalam botol agar lebih mudah untuk menggunakannya. Kenapa kita menggunakan botol? Karena jika terjadi sesuatu ataupun apa tidak langsung tumbah. Dan kita juga menggunakan pengeringnya seperti pengering sandingnya untuk campurannya agar sandingnya bisa kering maksimal. Dan setelah nanti kita sanding semuanya, nanti pada tahap selanjutnya juga kita masih perlu mengamplasnya, dan kita menggunakan sepat seperti ini guys. Dan Anda bisa menggunakan sepat apa saja, yang penting bisa untuk menyeprai medianya. Baiklah, kita lanjutkan terus. Di tahap ini kita memasuki tahap untuk mengaplikasikan sandingnya tadi. Aplikasikan tipis-tipis dulu supaya keringnya bisa lebih sempurna. Untuk itu kita harus benar-benar teliti dan benar-benar dibutuhkan kesabaran ya guys, agar dalam mengerjakan ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan juga tentunya hasil yang bagus dan rapi. Maka itu dibutuhkan ketelitian dan kesabaran.
Baik, kita sanding semua satu persatu, semuanya kita sanding dan kita jemur agar mendapat kering maksimal. Dan ini yang sudah kita sanding guys, semuanya kita sudah jemur tadi, dan kita akan masuki ke tahap berikutnya. Dan setelah kita sanding ini guys, kita amplas lagi. Dari sandingan tadi kita amplas lagi, biar halus, dan nanti di tahap selanjutnya finishing ini bisa benar-benar kinclong. Dan dalam tahap ini kita menggunakan amplas dikit, amplas 400 ya guys, di nomor 400. Karena apa di nomor 400? Karena nomor 400 ini untuk aplikasi melamin udah sangat pas sekali seperti ini guys amplasnya, dan kita bisa menggunakan amplas apa aja, merek apa aja, yang penting di grid 400. Dan kita coba ini semuanya, kita amplas semuanya seperti ini, kita amplas, hasilnya akan seperti ini nanti. Dan yang belum kita amplas masih belum halus dan akan seperti ini nanti, beratnya udah mulai kelihatan setelah kita amplas tadi. Dan kita usahakan semua media yang kita sanding tadi kita amplas satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan, biar menghasilkan hasil akhir yang maksimal. Dan dalam pengamplasan ini ditekan agak sedikit ya guys, agar terdapat pori-porinya agar tambah halus, ataupun pori-porinya tambah pendek, biar menghasilkan hasil yang maksimal. Di tahap ini juga kita diperlukan ketelitian ya guys, dari sudut-sudutnya media yang kita sanding tadi, jangan sampai ada yang ketinggalan, diamplas sampai semua. Dan setelah kita amplas nanti akan kita finish terakhir, dan kita menggunakan finish ini finish melamin ya guys, melaminnya juga seperti ini. Dan ini memang kita beli di daerah kami juga butulan ya guys, nah, yang lebih simpel dan pentingnya tentunya bisa memakai yang butulan seperti ini, ataupun memakai yang di toko-toko yang kalengan. Dan kita praktisnya memang yang tersebar di daerah saya adalah yang butulan seperti ini, maka kita menggunakan yang ini. Dan sama saja guys, ini juga melamin, dan kita juga menggunakan warna-warna seperti ini nantinya untuk campuran agar melaminnya lebih cerah. Dan warna-warna ini kita udah ditaruh botol seperti ini guys, biar mudah untuk mengaplikasikannya. Seperti ini melaminnya, dan juga tadi pengeringnya yang kita tunjukin. Baik guys, kita coba ke tahap selanjutnya, dan ini kita akan finish terakhir, yaitu dengan melamin tadi. Tahap demi tahap kita kerjakan tipis-tipis dulu, jangan sampai langsung tebal, karena ditakutkan nanti kalau langsung tebal bisa terjadi kurang bagus hasilnya. Apa kurang bagus? Biasanya bila terlalu tebal nanti akan ada lelehan-lelehan dari dalam itu sendiri, bila kita kurang kontrol ya guys. Untuk itu usahakan setipis mungkin dalam mengaplikasikannya, tahap demi tahap lebih baik daripada satu atau dua kali langsung tebal. Usahakan 3 atau 4 kali tipis-tipis akan menghasilkan hasil yang maksimal, dan juga kilaunya akan terlihat lebih bagus. Makanya untuk tahap terakhir ini diusahakan jangan terlalu tebal dulu, usahakan agar hasilnya bisa maksimal seperti ini guys. Hasilnya hasil akhir dari melamin tadi. Dan yang seperti kita bilang tadi, bahwa pengamplasan itu harus bersih, akan mempengaruhi tingkat kecerahan dari serat kayu itu sendiri. Bila pengamplasannya tadi kurang bersih, akan
menutup serat pori-pori kayu jati besi dan hasilnya akan kurang bagus. Makanya dalam pembahasan awal kita tekankan bahwa lebih baik sebersih mungkin. Dengan hasil seperti ini, uh, dari awal sampai akhir uh, akan menghasilkan hasil yang maksimal. Seperti ini guys, misalkannya kelihatan bagus, misalkan tahap demi tahap tadi kita kerjakan dengan teliti dan seksama, tentu akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Dan terima kasih telah mampir ke channel ini dan berbagi, tentunya untuk kawan-kawan yang ingin belajar finishing melamin yang sudah profesional dan sudah tentunya ini akan menambah wawasan kita bersama. Dan dari hasil dan dari pekerjaan yang dari awal sampai akhir tadi akan menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk itu usahakan dalam mengerjakan tahap demi tahap seteliti mungkin agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Tentunya dengan hasil maksimal tadi ada kepuasan tersendiri. Baik, terima kasih yang telah mampir ke channel ini, dan tentunya channel ini untuk pembelajaran bersama dan sharing bersama. Tentunya banyak kekurangan tentu dari kita, dan saran kritik yang membangun akan kami terima. Untuk itu terima kasih sekali lagi bisa gabung di channel kami. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.